Okey, apa yang saya rasa mengenai perkembangan dan kemajuan pasukan bola sepak Indonesia ke belakang ini, kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita. Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah, ya. Salah satu perlawanan tersebut, perlawanan pertama, mereka menewaskan gergasi iaitu Korea Selatan ya. 1-0. Dan perlawanan kedua, mereka menewaskan Yemen 4-1. Dan dua kemenangan ini, 5 jaringan, 1 jaringan dibolos, full 6 points melihat mereka melaikan diri ke kalah mati. And disebabkan mereka layak ke peringkat kalah mati, Indonesia secara rasmi telah mengesahkan tempat mereka dalam Piala Dunia bawah 17 tahun yang seterusnya. Sebelum ini Indonesia dah pernah main Under-17 World Cup once, tetapi as a host nation. Sama macam kita lah. Sama macam kita. Kali ini mereka akan layak ke Under-17 World Cup on merit buat kali pertama dalam sejarah mereka. Satu pencapaian yang sangat luar biasa. Dan kenapa aku cakap benda ni penting, Faiz? Banyak yang sebenarnya aku nak perkatakan, tapi aku rasa kita tunggu Under-17 campaign ni wrap up dulu sebelum kita nak review coach macam Coach Nova Arianto, kita nak review pemain-pemain dalam pasukan, kita tunggu tournament wrap up dulu. Tetapi aku nak just sebut kenapa benda ni penting dan meremangkan bulu roma aku adalah kerana di fasa yang mana bola sepak Indonesia sering dituduh mengambil jalan singkat. Dalam fasa di mana bola sepak Indonesia dikatakan terlalu gairah dan gelojoh untuk jalan singkat sehingga menaturalisasikan belasan ataupun mungkin puluhan pemain yang datang daripada Eropah untuk mengangkat martabat timnas untuk masuk ke Piala Dunia Senior. Di fasa perkara tersebut, tuduhan-tuduhan tersebut diberikan kepada PSSI. Kejayaan ini membuktikan bahawa ada perancangan dan juga perjalanan yang berlaku dalam direction dan angle yang berbeza. Senior team is senior team dengan projek short term mereka, tetapi at the younger age level ada satu projek jangka masa lama yang sedang berlaku. Ini bukan sesuatu yang berlaku secara random. Ini bukan sesuatu yang akan berlaku just like that. Ini adalah hasil daripada usaha dan tenaga kerja yang telah diletakkan ataupun dimasukkan. But there is a long-term game right now. Yang udah klik like, gua respect banget. Apalagi yang udah subscribe. Yang belum, mandi lumpur. Okey, apa yang saya rasa mengenai perkembangan dan kemajuan pasukan bola sepak Indonesia ke belakang ini, kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita. Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah, ya. Akui panas. Kenapa Indonesia tak terkalahkan di Piala Asia? Publik Malaysia semakin tak menyangka, hanya tim sekelas Indonesia sapu bersih semua laga. Bahkan mereka lantaran kagetnya sebut Indonesia begini. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya bagi kalian semua untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan bagi yang belum subscribe, tolong bantu subscribe channel ini. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian ternyata bisa membantu negara ini dengan mengurangi setidaknya 1 orang pengangguran di Indonesia. Kalau sudah, langsung saja kita hantam ke pembahasannya. Lagi-lagi timnas Indonesia U17 bikin geger dunia sepak bola Asia, bahkan mengguncang sampai ke penjuru dunia. Prestasi mengejutkan datang dari anak asuhan pelatih muda berbakat yang berhasil mencetak sejarah baru bagi sepak bola tanah air. Pasalnya, untuk pertama kalinya dalam sejarah turnamen Piala Asia U17, ada tim dari Asia Tenggara yang mampu menyapu bersih seluruh laga penyisihan grup dengan kemenangan sempurna. Hal ini belum pernah terjadi bahkan oleh negara-negara besar di kawasan ASEAN, termasuk Thailand, Vietnam, dan tentu saja Malaysia. Menghajar Afghanistan, Indonesia kokoh di puncak grup. Timnas Indonesia U17 baru saja menuntaskan laga terakhir di penyisihan grup C dengan kemenangan meyakinkan atas Afghanistan U17. Pertandingan yang berlangsung ketat tersebut berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Garuda Muda. Hasil ini melengkapi kemenangan Indonesia di 2 laga sebelumnya.
yakni menang 1-0 atas Korea Selatan U17 di laga perdana dan membantai Yaman U17 dengan skor telak 4-1 di laga kedua. 3 kemenangan dari 3 laga dengan total mencetak 7 gol dan hanya kebobolan 1, menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya wakil ASEAN yang berhasil sapu bersih babak grup dalam sejarah Piala Asia U17. Ini jelas prestasi luar biasa yang layak dibanggakan. Publik Malaysia tak menyangka, Indonesia serius nih. Keberhasilan ini tentu saja langsung menjadi perbincangan hangat, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di negara-negara tetangga. Salah satunya Malaysia. Negara tetangga yang selama ini kerap bersaing sengit dengan Indonesia di berbagai ajang sepak bola, tak kuasa menyembunyikan keterkejutannya. Legenda sepak bola Malaysia Safi Salih, yang juga pernah berkarir di Liga Indonesia, ikut buka suara soal keberhasilan Timnas Indonesia U17. Dalam sebuah wawancara dengan media lokal Malaysia, Safi secara terbuka mengakui bahwa dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa Indonesia bisa tampil begitu mengesankan. Aku jujur saja tak percaya. 3 kemenangan beruntun, lawan-lawan kuat pula. Ini luar biasa. Harus kuakui, aku bangga sebagai orang ASEAN, tapi juga iri kenapa bukan Malaysia yang melakukannya. Ungkap Safi Salih dengan nada campur aduk antara kekaguman dan rasa cemburu. Ia menambahkan bahwa Indonesia layak menjadi panutan bagi negara-negara ASEAN lainnya, termasuk Malaysia, dalam hal pengembangan pemain muda dan manajemen tim usia muda. Tanggapan pedas dari supporter Malaysia. Beruntung saja. Namun sayangnya, tidak semua pihak di Malaysia bisa menerima kenyataan manis yang sedang dialami oleh Timnas Indonesia U17. Di media sosial, justru muncul gelombang reaksi negatif dari sebagian supporter Malaysia yang merasa panas melihat performa impresif Garuda Muda. Beberapa akun pendukung Harimau Malaya menyebut bahwa kemenangan Indonesia hanya karena keberuntungan semata. Mereka menilai bahwa dari segi permainan, Indonesia tidak benar-benar dominan dan dianggap masih jauh dari kata hebat. Indonesia menang karena hoki. Mainnya biasa saja, banyak keberuntungan. Jangan terlalu dibesar-besarkan. Tulis salah satu akun fan Malaysia yang viral di media sosial. Tak hanya itu, sebagian dari mereka juga menyindir bahwa Indonesia belum layak menjadi panutan di ASEAN karena belum pernah menjuarai Piala AFF, turnamen yang selama ini dianggap sebagai pembuktian supremasi sepak bola di Asia Tenggara. Publik Indonesia tertawa, tak ambil pusing. Tanggapan sinis dari sebagian publik Malaysia ini justru menjadi bahan tertawaan di kalangan warganet Indonesia. Banyak yang menilai bahwa komentar negatif tersebut hanyalah bentuk rasa iri yang tidak bisa dibendung. Prestasi Indonesia U17 itu fakta. Kalahin Korsel, bantai Yaman, menang atas Afghanistan. Itu bukan hoki, itu bukti kerja keras. Kalau iri, ya benahi tim sendiri, bukan nyinyir. Tulis salah satu netizen Indonesia yang membalas komentar warganet Malaysia. Sebagian besar masyarakat Indonesia justru memilih untuk menikmati euforia kemenangan ini dan memberikan dukungan penuh kepada skuad Garuda Muda untuk terus melangkah lebih jauh di turnamen Piala Asia U17 ini. Fakta mencengangkan, Indonesia tim ASEAN pertama sapu bersih grup Piala Asia U17. Sebagai catatan penting dalam sejarah, Indonesia kini tercatat sebagai satu-satunya tim ASEAN yang mampu memenangkan seluruh laga di fase grup Piala Asia U17 sejak pertama kali turnamen ini digelar. Bahkan negara-negara yang lebih sering disebut sebagai langganan juara seperti Jepang, Korea Selatan, hingga Arab Saudi pun belum tentu mampu tampil seimpresif ini di penyisihan grup. Hal ini tentu menjadi momentum besar bagi sepak bola Indonesia, terutama dalam hal pembinaan usia muda. Dengan program yang tepat dan pembinaan berkelanjutan, bukan tidak mungkin bahwa kejayaan Garuda Muda ini bisa menjadi awal dari era baru sepak bola Indonesia di level Asia. Kebangkitan ASEAN dimulai dari Indonesia. Kembali pada pernyataan Safi Salih, ia menilai bahwa kebangkitan sepak bola ASEAN memang sudah seharusnya dimulai, dan Indonesia kini layak menjadi pemimpin dalam perubahan tersebut. Ia berharap agar Malaysia bisa belajar dari sistem pembinaan yang dilakukan oleh Indonesia, serta mulai menata ulang struktur kompetisi usia muda mereka yang dinilai belum konsisten. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi, berjumpa dengan saya di channel Mas Maula. Mudah-mudahan teman-teman semuanya tidak bosan-bosan melihat channel ini, teman-teman ya. Hina Timnas Indonesia karena menyebut Stadion Utama Gelora Bung Karno
sebagai tempat latihan timnas Malaysia. Masyarakat Malaysia malah kena sindir artificial intelligence ya. Kok bisa? Begini ceritanya. Satu, SUGBK disebut sebagai markas latihan timnas Malaysia. Media pekan lalu salah satu netizen Malaysia dengan akun @OneFootballM menyebut SUGBK sebagai markas latihan timnas Malaysia. Pernyataan ini muncul karena mereka kepanasan setelah disenggol netizen Indonesia yang bangga timnas Indonesia U17 menang 1-0 atas Korea Selatan U17 di matchday pertama grup C Piala Asia U17 2025 Jumat 4 April 2020 waktu Indo 2025 waktu Indonesia Barat. Akun ini berani menyebut SUGBK sebagai training ground timnas Malaysia karena dalam duel terakhir dengan timnas Indonesia di sana pada 5 September 2019 skuad Garuda tumbang 2-3 dari Harimau Malaya. Kemarin OneFootballM kembali membuat tweet provokatif. Grok tempat training Harimau Malaya selain tempat itu, tulis @OneFootballM. Melihat tweet di atas, netizen Indonesia dengan akun @ngopikita meminta kepada @grok untuk memberi nasihat kepada akun @OneFootballM. @grok kasih paham ke admin. Ini biar timnas Malaysia bisa juara lebih baik buat turnamen sendiri seperti Pridavan Cup. Mengundang India, Bangladesh, Sri Lanka, dan Nepal, tulis akun @ngopikita. Tanpa berpikir lama, @grok membalas permintaan akun di atas. Ini pun meminta @OneFootballM untuk membuat turnamen serumpun seperti yang disarankan @ngopikita. Nah oke teman-teman ya, kita sebenarnya sih ya suka ya terhadap pandit yang dua orang itu karena pembahasannya itu apa ya, kita enak mendengarkannya. Ya tidak semuanya sih ya, dari warga Malaysia, dari orang Malaysia itu mungkin kepanasan atau bagaimana lah ya. Memang ketika kita melihat video yang awal dulu, timnas Indonesia itu pernah apa bahasanya, diremehkan, tidak seperti tidak ada taringnya di mata ASEAN ya, apalagi ya. Tapi di bawah pelatih Nova Arianto ini timnas U17 mengeluarkan taringnya dan bahkan mampu menaklukkan Korea Selatan, Yaman, Afghanistan, dan besok timnas U17 ya akan bertemu dengan Korea Utara. Nah oke teman-teman ya, bagaimana pendapat teman-teman semuanya? Nanti ketika timnas U17 kita itu bertemu dengan timnas Korea Utara, kira-kira ya, timnas U17 mampukah memenangkan pertandingan melawan Korea Utara? Bagaimana menurut pandangan teman-teman semuanya ketika kita melihat kemarin permainan timnas Indonesia U17 bahkan mampu menaklukkan Korea Selatan. Nah, kira-kira nih Korea Utara ini akan takluk oleh Garuda Muda atau Seri, atau kira-kira ini besok kita melawan Korea Utara ini akan kalah teman-teman ya. Tapi sebagai fans timnas Indonesia baik senior maupun junior, saya pribadi tetap mendoakan Indonesia, timnas kita mudah-mudahan bisa menang, bisa menaklukkan timnas Korea Utara. Kasih semangat untuk para pemain-pemain kita terus berdoa, kita terus mendukung mereka semuanya apapun hasilnya. Jangan sampai membuat mereka itu kita berbicara melewat media sosial akhirnya viral dan membuat para pemain itu justru down teman-teman ya.
Ya mungkin ada sih pengamat yang ngomong pengamat bahwasannya ya nggak inilah, nggak itulah, nggak inilah, nggak itulah. Itu nggak penting ya. Yang penting buat kita itu tetap mendukung timnas kita apapun bentuknya. Coach Nova Arianto sudah semampu mungkin melatih dan yang berlatih sudah maksimal dalam latihannya. Kita sekarang tinggal berdoa. Masalah hasil itu tergantung nanti ketika kita bermain dan nasib kita, keberuntungan kita ada nggak ini pada kita. Dan oke teman-teman ya, terima kasih. Sekian dulu video kali ini. Salam persatuan, salam persahabatan, salam NKRI. Mohon maaf kalau seandainya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.